Shalom teman-teman, apa kabar? Saya harap teman-teman dalam keadaan baik saja. Oh iya teman-teman, hari ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat menarik bagi teman-teman semuanya. Nah, topik ini tidak saya sendiri yang akan membahas ini, tetapi saya akan membahasnya dengan teman saya, yaitu Bro Sony. Halo Bro. Ya, halo bro. Oh iya Bro, apa kabar Bro? Puji Tuhan baik. Bagaimana dengan kerjaan Bro? Ya, kerjaan lancar. Terus bukannya Bro lagi pelayanan juga ya? Ya, ada sambil pelayanan dan sambil kerja juga. Oke. Ya. Oh iya Bro, topik yang kita akan bahas hari ini yaitu perkataanmu adalah doa. Ya. Nah, ini sangat menarik kan Bro? Ya. Nah, topik ini akan sangat menarik bagi kita berdua, bahkan teman-teman semuanya yang ada di rumah Ya. yang akan menonton ini. Ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang seringkali ditanyakan orang-orang di luar sana, anak-anak muda di luar sana bagi kita bahwa tentang topik ini ya. Ya. Nah, ini sangat menarik ya, harus kita bahas. Oh ya, bagaimana tanggapan Bro dengan perkataanmu adalah doa? Oke. Temanya sangat menarik pada hari ini, Iya. yaitu perkataan adalah doa. Karena dalam setiap kehidupan anak-anak muda saat-saat ini, perkataan kita itu adalah doa kita. Jadi apa yang kita perkatakan itu akan menentukan masa depan kita. Iya. Ya, kurang lebih seperti itu. Iya, benar. Makanya kan kita sebagai anak muda itu Ya. harus menjaga perkataan kita ya. Betul. Karena perkataan itu yang akan menciptakan sebuah rasa baru bagi kita, Ya. maksudnya ke depannya yang terjadi seperti apa dalam kehidupan kita itu kan tergantung dengan perkataan kita ya. Oke. Nah, bukan hanya itu Bro, tetapi ada yang bilang bahwa dengan perkataan kita itu dapat mengutuk masa depan kita. Apakah itu benar? Oke. Apakah perkataan kita akan mengutuk masa depan kita? Mungkin saja apa yang kita ucapkan hari-hari ini, tapi kalau kita tidak mengimani dan kita tidak ada tindakan untuk mau melakukan hal yang baik ataupun apa yang kita doakan, itu mungkin saja itu akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Itu akan berpengaruh. Tetapi kalau apa yang kita sedang doakan, apa yang sedang kita kerjakan, lalu kita punya perkataan positif yang bagus, saya rasa itu akan menjadi sebuah motivasi untuk kita bisa bergerak dan artinya produktif lah. Oke. Jadi sebisa mungkin perkataan kita itu kalau kita mau lihat masa depan kita tergantung ya apa yang kita doakan dengan tindakan yang kita lakukan sehari-hari. Jangan sampai dengan perkataan kita yang selalu mengutuk masa depan kita itu sendiri dengan cara kita mengimani apa yang kita katakan. Betul. Ya, benar. Nah, bukan itu saja Bro, mungkin juga ada yang berkata gini, tapi kan udah terjadi beberapa contoh di luar sana, ada yang bukan anak-anak muda saja, ada yang hamba-hamba Tuhan yang mengutuk teman-teman sendiri. Akhirnya menjadi sebuah pertanyaan, apakah boleh seorang hamba Tuhan berkata seperti itu seolah-olah mengutuk orang-orang tersebut, oknum lah itu. Oke. Sebenarnya kalau kita bicara soal seseorang pribadi atau tadi yang dikatakan bilang atau hamba Tuhan ataupun siapapun itu, dia tidak pantas mengeluarkan kata-kata yang mengutuk sama orang lain. Karena kehidupan ini ya ditentukan oleh apa? Oleh Tuhan. Iya, benar. Tidak bisa dia mengutuk bahwa suatu saat nanti kamu tidak akan jadi orang seperti ini. Tetapi Tuhan sudah merancangkan masa depan itu yang penuh pengharapan dalam kehidupan kita. Jadi justru hal yang keliru atau hal yang salah kita harus perbaiki. Jadi siapapun dia yang selalu mengeluarkan kata-kata kotor atau kata-kata yang mengutuk, baik itu anaknya atau saudaranya atau temannya atau rekan sepelayanannya, sekali-sekali jangan pernah mengeluarkan kata-kata seperti itu. Karena apa yang kita ucap kita tidak tahu. Karena kan firman Tuhan bilang apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Oh iya, benar. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, soalnya kan kalau kita lihat kan ini terjadi nih dalam kehidupan kita sehari-hari ya kan. Mau di anak muda ataupun dalam dunia pelayanan pun itu terjadi Bro.
Bahkan terjadi jemaat dengan jemaat ya kan, anak muda di dalam lingkungan anak muda juga di youth itu kan sering terjadi. Meskipun kita sering pelayanan, tetapi kita ini sering berkata-kata yang selalu negatif, yang selalu mengutuk akan masa depan kita sendiri, bahkan kita selalu mengutuk teman kita sendiri tanpa kita sadari kan, itu juga mengutuk diri kita sendiri ya kan. Makanya kan topik ini harus kita kasih bahas dengan jelas supaya banyak orang-orang di luar sana, teman-teman di luar sana bisa lebih pahami dengan apa yang mereka keluarkan nanti dalam ketika mereka berbicara, baik itu hal positif ataupun hal negatif. Itu yang sangat penting bagi kita semua anak muda kan. Nah teman-teman, bahkan itu juga bro, bagaimana sih cara kita dalam mengambil sebuah tindakan untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke, bagaimana cara kita keluar dari apa namanya tadi supaya mengeluarkan perkataan-perkataan yang positif lah ya? Iya, yang membangun. Ya, yang membangun ya. Berarti ya tentu kita harus hidup di lingkungan yang cukup sehat. Iya. Kenapa saya bilang kita harus hidup di lingkungan yang cukup sehat? Karena kan apa yang sedang kita, contoh kalau kita bergaul dengan siapa ya, atau dengan komunitas apapun itu, tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang sering ngomong kata-kata kotor atau kata-kata yang kurang berkenan gitu ya, itu kadang bisa mempengaruhi kehidupannya. Kadang-kadang bisa mempengaruhi. Tapi kalau kita ambil langkah yang baik, kita mulai lagi bergabung di komunitas yang sehat atau teman-teman yang sehat. Bukan berarti teman-teman yang tidak baik kita tidak bergaul toh. Tapi kita juga tetap melihat apakah perkataannya itu positif atau membangun atau gimana. Kita harus ngambil yang positif supaya ketika kita melangkah, ketika kita berbicara sesuatu hal yang menarik atau yang baik, itu kita bisa membangun orang lain. Kita bisa memotivasi orang lain untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih baik lagi dari sebelumnya begitu. Oke. Jadi kita harus di tempat yang bagus, artinya di tempat yang membangun kita juga kan, untuk bagaimana cara kita membangun pola pikir kita supaya perkataan kita juga bagus dalam berbicara ya kan. Karena apa yang terjadi dalam diri kita kan itu tergantung pergaulan yang kita lakukan kan dalam sehari-hari. Nah itu kan yang terjadi dalam anak-anak muda sekarang nih, yang sering kita lihat bahwa ketika mereka dalam dunia tongkrongan kan, benar, mereka sering mengikuti dunia tongkrongan itu sendiri, yang kayak contoh ada yang sering mengeluarkan kata-kata kotor ya kan. Nah itulah yang mereka dengarkan dan mereka juga keluarkan. Padahal itu nggak boleh kan. Padahal kalau mau dibilang kalau anak-anak seperti itu, kalau dia benar-benar tahu bahwa itu tidak bagus untuk dia pakai atau untuk dia mengambil sebuah keputusan untuk memakai kalimat itu sehari-hari, seharusnya dia tidak menggunakan itu ya kan. Nah itulah yang terjadi dalam dunia anak tongkrongan sekarang. Kadang-kadang mereka lupa bahwa siapa diri mereka sendiri. Akhirnya mereka memakai kalimat-kalimat yang di sekitar mereka, yang akhirnya makanya menghancurkan kehidupan mereka sendiri. Nah, makanya kan firman Tuhan juga bilang bahwa perkataanmu adalah doa, ya kan? Terus firman Tuhan juga bilang bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, itulah yang terjadi dalam dunia tongkrongan kita sehari-hari, teman-teman. Dan bagaimana sih, bro? Cara kita mengatasinya ya seperti tadi bro bilang, untuk mencari komunitas yang bagus, komunitas yang membangun, atau tongkrongan-tongkrongan yang membangun, bukan menjatuhkan atau mengutuk orang-orang sekitar kita ya. Benar, itu saya setuju. Nah bro, mengapa sangat penting bagi kita untuk untuk berpikir sebelum berbicara? Oke. Kenapa seberapa pentingnya? Ya, seberapa pentingnya supaya kita itu berpikir ya. Iya, sebelum berbicara. Ya. Karena kan sangat penting sekali ya. Ketika kita mengambil satu langkah atau keputusan,
Iya. Kita tidak terburu-buru. Kita pikirkan dulu. Iya. Kalau kita orang yang hidup takut akan Tuhan, perlu Iya. kita istilahnya minta hikmat dari Tuhan kan. Iya, iya. Kita minta hikmat dari Tuhan, apakah langkah ini yang saya ambil adalah keputusan yang terbaik Iya. atau tidak kan. Karena kadang kita maunya cepat gitu kan, Iya, instan betul. istilahnya Iya, gitu kan, benar-benar. instan dan sebagainya. Tetapi kalau kita adalah anak-anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan, saya percaya bahwa kita ini perlu yang namanya hikmat dari Tuhan. Iya. Kita perlu yang namanya hikmat dari Tuhan Iya, supaya ketika kita sudah mengambil satu langkah atau keputusan, kita tidak lagi rasa takut. Karena apa? Kita mengandalkan hikmat yang dari Tuhan. Itu dia. Penting Iya. sekali bagi kita anak-anak muda dimanapun kita berada, kita harus mengandalkan yang namanya hikmat dari Tuhan supaya keputusan itu bukan keputusan berdasarkan kekuatan kita sendiri. Iya, benar. Ya, kurang lebih seperti itu. Makanya kan kalau orang-orang yang dekat dengan Tuhan kan, kalau dia pikirannya dia mengendalikan pikirannya dia, itu kan sebelum dia berbicara dia udah mengendalikan dulu kata-katanya dulu kan, sebelum dia mengeluarkan kata-kata itu. Nah, dia bisa tahu mana hal yang harus dikeluarkan, mana yang tidak. Nah, itu pentingnya bagi kita. Itu sangat penting menurut saya juga untuk mengendalikan perkataan itu. Karena terkadang kan mungkin dia merasa bahwa mengeluarkan kata-kata itu yang negatif itu mungkin hal biasa bagi dia, tetapi dia tanpa dia sadari itu sangat mengutuk masa depan dia sendiri, ya kan? Bahkan itu juga akan mungkin menyakiti hati orang sekitar kita, ya kan? Makanya itu sangat penting minta hikmat dari Tuhan seperti Bro bilang kan, itu sangat penting, betul, saya setuju. Dan orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu pasti akan melakukan segala sesuatu dengan bertanya dulu kepada Tuhan. Itu saya setuju. Nah, Bro, terus bagaimana sih tanggapan Bro atau cara Bro melihat bahwa dampak yang terjadi ketika kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang seperti itu, artinya ada perkataan positif, ada perkataan yang negatif. Nah, itu dampak panjangnya seperti apa sih, Bro? Oke. Dampak panjangnya itu contoh kalau kita melakukan hal yang negatif dulu ya. Iya, iya. Kalau kita melakukan hal perkataan yang negatif, saya rasa itu tidak akan membawa kita itu semakin lebih produktif. Benar. Karena kan setiap perkataan yang kita ucapkan, iya, itu selalu kita keluarkan dengan kata-kata yang tidak sesuai dengan kalau kita dengan kehidupan realita sehari-hari kan. Iya. Kalau kita mengeluarkan terus-menerus perkataan yang kurang membangun, itu akan menjadi sebuah kebiasaan nanti. Iya, jadi kebiasaan. Iya. Tapi kalau kita memperkatakan hal dampak dari yang positifnya itu, dampaknya itu besar, Bro. Iya. Ketika kita contoh, saya memberikan memuji seseorang itu, kamu pintar, kamu hebat, kamu luar biasa, Bro, kamu dahsyat, kamu punya Tuhan yang luar biasa. Yang tadinya kamu tidak bisa, kamu bisa. Karena saya punya teman yang dulu dia tidak punya tidak bisa apa-apa, dia rasa takut gitu ya. Iya, iya. Dan saya pun secara pribadi saya pernah mengalami gitu, pernah di posisi yang itu. Iya, iya. Tapi ketika saya memperkatakan kepada teman saya ini, dia bilang saya gugup di depan, tidak mau berbicara di depan, rasa takut. Tapi saya memperkatakan, saya bilang, kamu punya Tuhan yang besar, kamu punya Tuhan yang luar biasa, saya bilang. Karena apa? Kita ini adalah anak-anak Tuhan, saya bilang. Nah, ketika ada positif yang baik yang kita ucapkan, yang kita keluarkan kepada teman kita, itu dampaknya luar biasa. Itu dampaknya besar bagi saya. Iya. Dia itu saya rasa nanti dia akan berbicara lagi, dia akan sampaikan lagi hal yang positif. Dulunya saya begini, tidak bisa apa-apa. Ketika saya mendengarkan perkataan yang positif dari teman saya, nah, ini yang bisa mengubah hidup saya. Itu dampaknya besar. Itu yang akan menentukan masa depan kita untuk menjadi lebih baik. Jadi ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Jadi di posisi mana yang kita mau ambil? Kalau langkah yang kita mau ambil adalah langkah yang positif, saya rasa itu akan membangun dan memotivasi kita untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, ya benar. Jadi tergantung dari pribadi kita sendiri, Bro. Cara kita mengambil langkah mana nih? Kalau kita mengambil langkah atau dampak yang positif, itu akan menghasilkan buah yang positif. Ya, betul. Kalau kita mengambil langkah yang negatif,
akan menghasilkan buah yang negatif. Nah, Betul. itu tergantung dari kepribadian kita sendiri kan. Iya. Bahkan makanya teman-teman seperti teman saya berkata bahwa kita harus mengambil langkah yang positif supaya kita bisa menghasilkan buah yang baik juga. Supaya apa? Masa depan kita ditentukan oleh perkataan kita itu. Jadi tergantung dari teman-teman sendiri. Kalau teman-teman ingin membangun jati diri teman-teman dengan hal-hal yang baik, itu tergantung kepribadian teman-teman. Jadi bro, bagaimana sih perkataan yang positif dapat meningkatkan motivasi dan keyakinan dalam mencapai tujuan hidup kita atau tujuan Oke. teman-teman? Kata-kata positif untuk meningkatkan motivasi. Iya, perkataan yang positif. Perkataan ya kehidupan sehari-hari. Iya, Ketika kita memperkatakan sesuatu yang baik, iya, ketika kita bilang, wah, kamu hari ini baik, kamu ini hari luar biasa aja, iya, iya. itu akan memotivasi dia sendiri. Oh, Dia akan oke. rasa bangga, rasa wow ada yang perhatian saya, ada yang ada yang peduli dengan saya. Iya, Saya tidak pernah mendapatkan perkataan-perkataan positif dari contoh dari keluarga dan sebagainya atau temannya. Tapi ketika saya atau kita memperkatakan, wah ini kamu luar biasa hari ini, itu akan memotivasi dia untuk menjadi lebih baik. Itu dia. oke, oke. Dan dia pun juga akan jadi semangat kan? Iya, Ketika iya. kita bilang, wah bro, teman kamu ini hari ini baik loh, kamu ini luar biasa gitu. Gitu. Jadi ketika kita mengatakan hal-hal yang baik, Ya. yang bersifat positif, Ya. mungkin akan menjadi sebuah motivasi Ya. bagi kita ya kan dalam kehidupan sehari-hari kita pasti seperti itu. Kalau kita berkata yang negatif, mungkin kita akan merasa ditekankan dengan masalah-masalah yang terjadi ya kan Ya. seperti itu. Nah, oke, saya sangat senang bro dengan apa yang bro katakan karena anak-anak muda sekarang ini selalu mungkin akan berpikir bahwa itu kan hal-hal yang biasa itu yang bisa dijadikan sebuah candaan karena kalau nggak ada itu Ya. nggak dunia tongkrongan kurang enak Ya. kan ya. Dunia tongkrongan itu kurang seru kalau tanpa ada berkata-kata yang negatif yang suka yang ya kan saling sindir teman-teman kita sendiri itu kan. Seperti itu makanya saya senang dengan bro yang bro bilang bahwa kalau kita berkata-kata positif bagi teman kita atau kita memberikan motivasi yang positif bagi teman-teman, dia akan merasa senang. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kalau kita berkata-kata positif bagi teman-teman di tongkrongan kita atau dunia-dunia pelayanan kita, itu akan menjadi motivasi bagi kita semua. Yang tadinya kita yang gak bisa dalam pelayanan ya kan, contoh kayak saya malu untuk menjadi singers ya kan karena saya mungkin suaranya nggak bagus ya kan. Tetapi kan ada yang memberikan motivasi yang bagus ya kan bro, yang kayak ayolah kamu bisa kan kamu melayani Tuhan, Tuhan hanya melihat hati kamu. Nah itu kan positif berarti tergantung ada orang yang mendorong kita dengan hal positif. Kalau ada yang mendorong kita dengan hal positif, kita akan semakin semangat. Tetapi kan ada yang jatuh, artinya karena ada orang-orang yang bilang bahwa kamu nggak bisa, suara kamu nggak bagus ya kan, suara kamu terlalu kaku untuk di atas mimbar ya kan, atau terlalu kaku di atas panggung untuk bernyanyi. Nah itu yang membuat dia jatuh, artinya dia tidak mau ikut pelayanan lagi ya kan teman-teman. Makanya semua itu tergantung dari perkataan kita sehari-hari sendiri. Oke, terima kasih bro. Nah oke bro, mungkin itu saja, tetapi saya minta dari bro untuk memberikan sebuah motivasi yang baik buat anak-anak muda di sana, bagi teman-teman kita di sana yang rindu untuk mendapatkan sebuah motivasi yang membangun diri mereka sendiri. Bro? Oke. Saya percaya kehidupan kita ditentukan apa yang sedang kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi bagi saya dalam perjalanan kehidupan kita memerlukan yang namanya tuntunan Tuhan. Dalam kehidupan ini kita perlu yang namanya seorang mentor atau seorang pemimpin yang mengarahkan kita supaya kita menjadi anak-anak atau generasi-generasi atau pahlawan-pahlawan yang bisa yang lebih baik lagi. Saya punya satu ayat firman Tuhan, dan firman ini yang sampai hari ini pun juga yang saya pegang dan yang sangat memotivasi saya pribadi gitu ya.
Saya percaya bahwa ayat ini atau firman Tuhan ini akan memotivasi kita semua untuk menjadi anak-anak atau generasi-generasi untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi dalam ada satu firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang kedua bilang begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kenapa dia bilang berubah, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu? Berarti kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang berubah. Berubah dalam pikiran kita, dalam motivasi kita, dalam tindakan kita, dalam langkah-langkah yang kita ambil, supaya ketika kita mengambil sebuah keputusan itu akan membuat kita itu lebih mengerti yang namanya kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Kita tidak sembarang dalam pergaulan, dalam pertemanan, dalam berkomunitas, dalam berbicara atau dalam hal apapun itu. Karena apa? Kita hidup berbeda dengan orang-orang yang ada di luar sana. Jadi kita harus menjadi generasi atau anak-anak Tuhan atau pahlawan-pahlawan yang harus lebih baik dari sebelumnya. Karena 1 Korintus 15 ayat 33 bilang jangan seorang pun janganlah sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi siapapun pergaulan kita hari ini, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita sedang berbicara, dengan siapa sedang kita duduk, dengan siapa sedang kita diskusi, itu akan menentukan siapa kita sebenarnya. Itu akan menentukan bahwa kita itu adalah orang yang bisa mempengaruhi mereka atau mereka yang bisa mempengaruhi kita. Justru kalau kita yang hidup dengan Tuhan, udah yang takut Tuhan, justru kita yang harus mempengaruhi mereka supaya kita jadi garam istilahnya. Kurang lebih seperti itu, supaya kita terus maju menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Oke teman-teman, seperti kata teman saya Bro Sony, bahwa bagaimana motivasi yang diberikan bagi kita supaya tergantung dari kita sendiri, bahwa dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita duduk, dengan siapa kita diskusi, karena itulah yang menentukan siapa diri kita sendiri, teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa mempengaruhi orang-orang sekitar kita untuk lebih baik lagi, itu tergantung dari teman-teman. Karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi semua itu tergantung dari teman-teman mau ngambil yang mana. Jadi teman-teman, kembali lagi, jagalah perkataan teman-teman, jadilah terang dunia, jadilah orang menjadi teladan bagi orang sekitar kita, menjadi dampak yang baik dan menghasilkan buah yang baik bagi orang-orang sekitar teman-teman semuanya. Biarlah teman-teman bisa menjadi salah satu murid Tuhan Yesus Kristus yang bisa menghasilkan buah, yang bisa menarik jiwa-jiwa untuk mempermuliakan nama Tuhan. Oke teman-teman, terima kasih. Mungkin sampai sini saja yang kita boleh bahas tentang ini. Bagaimana perkataanmu adalah doa. Ya, terima kasih Bro Sony. Ya, sama-sama. Telah berdiskusi dengan saya. Saya percaya bahwa anak-anak muda di sana mungkin akan terberkati dengan apa yang Bro katakan ini. Oke, terima kasih Bro. Ya, sama-sama Bro.